Doa ibu luar biasa. Ibu kalau marah sama dia jangan panggil dia setan. Setan. Tuyul. Jangan panggil dia. Calon bupati kota Waringin Barat. Gitu cara manggilnya. Calon anggota DPD. Gitu. Insya Allah dia jadi nanti insya Allah. Amin. Karena ibu mulutnya luar biasa. Berbisa bu. Ibu ngomong salah saja diaminkan malaikat. Maka jangan pernah bicara yang tidak baik. Bicara yang baik-baik. Sampai ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang Pangkalan Bun namanya Juraij? Belum ada. Nah, ibu yang hamil-hamil nanti kasih nama anak Juraij. Hai Juraij. Kepala sekolah salah tulis George. Ibunya lewat di depan tempat ibadah Juraij. Apa kata ibunya? Ya Juraij. Juraij merasa Tuhan lebih mulia. Aku tidak perlu menyambut panggilan anak. Aku tidak perlu menyambut panggilan ibuku. Dipanggil kedua kali. Ya Juraij. Juraij mengatakan Tuhan lebih mulia. Ngapain aku menyambut ibuku? Panggilan yang ketiga. Ya Juraij. Anaknya tidak menyahut juga. Akhirnya tercetus dari mulut ibunya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Mohon maaf. Perempuan tidak baik. PSK, WTS, entah apa lagi namanya. Dikabulkan Allah. Tidak lama setelah itu ternyata ada seorang perempuan pengembala kambing. Hamil bukan kenyang. Hamil, ditangkap, ditanya, hei perempuan, siapa suamimu? Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Yang menghamili saya adalah Juraij. Kira-kira masuk akal nggak Juraij menghamili perempuan yang nakal ini? Tidak, bukan dia, tapi fitnah. Dipertemukan Juraij dengan perempuan nakal. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu. Kata si ibu, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna. Akhirnya matanya memang betul-betul melihat wanita tuna susila. Melihat, padahal tidak mungkin ahli ibadah ketemu dengan wanita tuna susila. Kalau Satpol PP ketemu wanita susila memang bisa. Razia maksudnya. Mohon maaf Pak Satpol PP. Ini Juraij, orang soleh. Akhirnya ketemu, mengaku, siapa yang menghamilmu? Ini Juraij. Ditangkap Juraij, difitnah Juraij. Ternyata kau jahat Juraij. Kerjamu ibadah, rupanya pekerjaanmu di balik ini semua menodai pengembala kambing. Dihancurkan tempat ibadahnya, hancur berkeping. Kata Juraij, jangan bunuh aku sebelum anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, ditusuk Juraij pakai pusar, pakai telunjuknya, tusuk. Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu, who is your father? Itu bahasa Pangkalan Bun. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il Ghanam, koboi. Bapak saya adalah pengembala kambing. Akhirnya mereka cium kaki Juraij. Mereka bangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Juraij tersenyum. Ini skenario. Allah hanya ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang. Kira-kira ibu bisa nggak menceritakan itu ke anak cucu ibu nanti? Nggak usah dihafal. Hidupkan aja MP3-nya. Cari nanti Abdul Somad Pangkalan Bun. Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Anakku, kau jangan melawan ibu nak. Karena kalau ku katakan kau jadi katak, kau langsung jadi hantu. Nih ceramah Ustadz Somad tadi malam. Dengar baik-baik. Gimana? Iya mah kata dia. Itu. Insya Allah ibu anaknya semua baik-baik ya. Yang lalu-lalu apa boleh buat tai kambing bulat-bulat. Nasi sudah jadi tai ayam. Nasi tidak bisa kita rubah lagi bu. Tapi yang akan datang kita perbaiki.
Cucu-cucu yang sudah lahir, sudah besar nggak bisa lagi. Tapi ibu punya anak perempuan, kasih tahu sama anak perempuan ibu, kamu kalau hamil banyak-banyak baca solawat. Kalau hamil kata Kiai, kata Habib banyak-banyak baca surat Yusuf nak. Tapi dia salah sangka, disangkanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam pesek pendek. Wah Kiai, Habib, kenapa anak saya begini? Kiai sama Habib nggak marah, mereka nggak pernah marah. Kenapa anak saya begini? Saya susah baca surat Yusuf. Kenapa anak saya nggak ganteng seperti Nabi Yusuf? Sama suami ente mana? Ini suami saya. Sama kan? Sebenarnya membaca surat Yusuf itu bukan ingin ganteng seperti Nabi Yusuf, tapi ingin imannya seperti iman Nabi Yusuf. Bagaimana imannya Nabi Yusuf? Sampai robek bajunya di belakang ditarik oleh Zulaikha. Dia tetap berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada laki-laki yang robek bajunya di belakang di pangkalan bun. Ada. Kenapa? Kena gancu. Kena dodos. Insya Allah anak-anak kita adalah anak-anak yang solehah. Anak-anak yang soleh. Dari mana? Karena lahir dari rahim ibu yang baik-baik yang hadir malam ini insya Allah. Jangan sepelekan anak perempuan. Man ala salasa banatin. Setelah ibu melahirkan anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Kandung dengan baik, kasih makanan baik, didik dengan baik, masukkan ke pesantren sekolah agama, buat baik sampai mati. Jangan lupa nikahkan dengan pria yang soleh-soleh ini. Ibu kalau cari menantu nggak usah jauh-jauh, tuh di balik-balik trolleybus itu. Intip-intip dari sini. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak 3 senyum. Ibu punya mantu kaya, punya jabatan hebat, mewah, nggak sholat, mau? Iya, sholat kalian, sholat. Tapi sholat aja, jangan streaming. Ini sebelum sholat pasang dulu tiang. Oh. Orang sholat ngeliat tempat sujud, dia nggak lihat kamera. Allahu Akbar. Biarlah Allah yang melihat. Betul? Ibu kalau mereka nanti datang meminang, idza ja'akum man tardawna din, lihatlah bagaimana dia takut kepada Allah. Wa khuluquhu, akhlakul karimah, sopan, baik, lembut, itu yang akan kekal abadi. Kau terima dia karena kaya, kayanya boleh jadi warisan bapaknya, rupanya dia tidak pandai kerja apa-apa. Karena gantengnya, sekarang hidungnya mancung, 40 tahun lagi. Begitu juga kalian brothers, begitu juga kalian guys. Kalian pilihlah bukan karena cantik, ini akan hilang. Sekarang memang betul dia bunga, kembang, cantik, harum, kuning, layu. Habis semuanya, ditelan zaman, ditelan masa. Saya kemarin reuni SMA, udah 20 tahun gak ketemu. Lama saya duduk melihat mereka. Aduh, itu yang dulu cantik jadi rebutan. Udah lisu. Tapi saya nggak ngomong, saya diam aja. Man, ente nengok apa? Nggak ada. Mereka nggak panggil ustadz, karena kesalahan satu sekolah panggil mana? Man, nengok apa? Nggak ada. Nggak terlalu nyesal saya nggak dapat. Akhirnya layu juga. Oleh sebab itu ada yang kekal abadi. Mana yang kekal abadi? Itulah dia yang tidak akan lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Jilbabnya yang panjang, tahajudnya di tengah malam, taatnya kepada suami. Ad-dunya mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, walaupun duduknya di tribun bagian atas. Masya Allah. Ustaz kok tahu itu perempuan? Putih-putih saja. Masya Allah, tabarakallah.
Seluar selera, sesuai selera masing-masing. Ada yang seleranya biar nggak apa-apa, nggak nampak ustadz. Yang penting aku duduk di atas, duduk di atas dia. Aku mau duduk di bawah, duduk di bawah dia. Insya Allah semuanya baik. Semuanya masuk surga Jannatul Firdaus.